Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait topik IT esensial pada tema IT fundamental. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Didi Firmansyah, Fresh Graduate Academy Digital Scholarship pada tema IT fundamental. Di sini saya akan menjelaskan type of network atau tipe-tipe jaringan. Beberapa tipe-tipe jaringan di sini kita namakan topologi. Salah satunya adalah personal area network atau PAN. Nah, dari yang dijelaskan di gambar di sini, pada intinya jaringan yang terkoneksi dengan perangkat seperti smartphone, kemudian laptop, printer, ataupun tablet dengan jangkauan dari individu atau perorangan. Nah, ini adalah yang dinamakan sebuah personal area network. Pada dasarnya, perangkat yang tersambung ini seringkali terkoneksi dengan teknologi yang namanya Bluetooth. Kenapa Bluetooth? Karena Bluetooth adalah merupakan teknologi wireless atau nirkabel yang dapat menghubungkan komunikasi dengan jarak yang pendek. Sehingga jika jangkauannya terlalu jauh, koneksi atau perangkat yang terhubung tidak bisa maksimal. Sehingga yang paling eh, digunakan pada personal area network yaitu Bluetooth. Selanjutnya yaitu local area network atau LAN. LAN ini sendiri merupakan network atau jaringan yang terhubung melalui kabel, wired kabel, dengan jangkauan area yang tergolong sempit atau kecil. Di sini kita gambarkan karakteristik dari LAN itu digunakan oleh individu atau perorangan yang biasanya pada jaringan rumah ataupun eh, bisnis kecil yang tidak membutuhkan jangkauan yang terlalu lebar atau luas. Sehingga biasanya digunakan misalkan di departemen IT, ya di departemen IT itu sebuah sekolah ataupun korporasi kecil. Ini yang dinamakan LAN atau Local Area Network. Nah, yang ketiga yaitu VLAN atau Virtual LAN. Nah, sama halnya dengan LAN yang kita sudah jelaskan, namun memiliki kelompok atau grup-grup dengan menggunakan multi-switch atau beberapa switch yang membantu menghubungkannya. Dalam ilustrasi ini ada sebuah gedung di mana setiap lantai itu memiliki switch yang menghubungkan beberapa perangkat. Misalkan di sini ada tiga komputer di 3 lantai, itu salah satunya grup dari komputer IT, grup Human Resource HR, dan juga Sales. Nah, di sini bisa kita kelompokkan dengan menggunakan VLAN ini. Jadi menggunakan virtual LAN ini menguntungkan untuk memiliki beberapa kelompok perangkat yang digunakan di dalam sebuah perusahaan atau korporat. Nah, selanjutnya yaitu wireless LAN, WLAN. Sama halnya seperti LAN namun secara nirkabel. Tadi LAN dengan VLAN itu menggunakan wired kabel fisik. Sedangkan ini menggunakan wireless atau nirkabel dengan perangkat-perangkat yang mendukung. Misalkan di situ ada printer, smartphone, laptop, tablet, dan semua perangkat yang support terhadap wireless atau wireless support.
WLAN ini sendiri menggunakan teknologi yang berdasarkan gelombang radio, sehingga di sini diilustrasikan gelombang radio seperti ini. Dan perantaranya adalah wireless router. Selanjutnya yaitu wireless mesh network atau WMN. WMN ini menggunakan akses point yang banyak untuk menghubungkan atau memperpanjang dari jangkauan wireless router. Sehingga wireless router dari internet service provider itu bisa menghubungkan dan menjangkau dari jangkauan pengguna yang kita ilustrasikan di sini, misalkan di area lantai 1, lantai 2 itu dihubungkan dengan WMN ini. Nah, lingkup kecil dari sebuah rumah atau gedung bisa menggunakan WMN. Selanjutnya, Metropolitan Area Network atau MAN. Kalau dilihat dari ilustrasi gambar di sini, MAN ini merupakan jaringan yang cukup luas yang membentang melewati gedung-gedung besar ataupun kota atau kampus-kampus besar. Sehingga jaringan ini terdiri dari berbagai gedung untuk terhubung menggunakan wireless ataupun fiber optik. Di sini misalkan gedung A dengan beberapa perangkat yang banyak, gedung B, perangkat yang banyak. Nah, untuk menghubungkan antara gedung dan gedung ini, mereka menggunakan metropolitan area. Sedangkan selanjutnya yaitu wide area network. Nah, di sini lebih jauh lagi, bisa menghubungkan banyak jaringan dengan lokasi yang terpisah, seperti dari Tokyo ke Moskow. Jadi, tidak terbatasi oleh negara ataupun jarak yang cukup jauh, dengan terhubung melalui jaringan internet. Biasanya perusahaan-perusahaan ataupun user pemilik yang ingin menggunakan fasilitas ini membuat kontrak dengan internet service provider tertentu untuk diberikan layanan bisa terhubung secara wide area network. Dan yang terakhir yaitu VPN, Virtual Private Network. VPN sendiri digunakan untuk menghubungkan jaringan secara aman ke dalam jaringan yang memiliki akses tertentu. Misalkan sekarang kondisi pandemi, semua karyawan dipekerjakan work from home. Sehingga karyawan untuk mengakses data-data dari rumahnya ke tempat kerjanya itu menggunakan VPN ini. Dengan ilustrasi seperti ini, teleworker dari rumahnya masing-masing menggunakan wireless router, kemudian masuk dari internet service provider menggunakan layanan internetnya, menggunakan VPN untuk terhubung dengan jaringan internal perusahaan. Sehingga ini merupakan solusi yang paling aman, tidak menggunakan jaringan publik, sehingga langsung ke jaringan lokal atau private. Sehingga nanti tidak ada kebocoran data ataupun kemungkinan-kemungkinan bisa masuknya user-user tanpa akses. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan dari tipe-tipe network. Satu kata yang saya pernah diajarkan di perkuliahan, yaitu network is evil. Kenapa? Karena jaringan bisa menghubungkan dari satu ke yang lain, namun dari sinilah banyak celah yang
bisa mengakses dari manapun. Dan juga dengan jaringan inilah budget dari beberapa penggunaan perangkat IT itu bisa banyak dan juga memakan kebutuhan yang sangat besar. Sehingga mengapa dikatakan jaringan adalah iblis atau network is evil. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.